Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herlambang Fahrur Ramadan dengan NIM 23102460568 dari kelas IPS A PPG Prapejabatan gelombang 2 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas dengan bahasan yang akan saya ambil, yaitu terkait filosofi, kemudian hakikat, manfaat, dan karakteristik dari PTK. Yang pertama yaitu terkait filosofi PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi dari beberapa literatur yang telah saya baca, di sini saya menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu dari tujuan awal dari PTK sendiri itu dulunya adalah untuk meningkatkan mutu dan memecahkan masalah pada kelompok. Jadi itu tujuan awal dari PTK. Kemudian isinya adalah setelah melakukan tindakan tersebut atau PTK, peneliti dapat melihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan, apakah berhasil sesuai rencana atau tidak. Nah, kemudian setelah itu peneliti juga melakukan tindakan yang sama guna melihat perubahan sebagai penyempurnaan tindakan dengan harapan hasil yang lebih baik. Namun seiring berkembangnya waktu, PTK ini digunakan dalam bidang pendidikan atau di dunia pendidikan, sehingga PTK ini memiliki subjek penelitian, yakni menggunakan peserta didik. Maka dari itu kegiatan PTK dilakukan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam memahami suatu materi, baik yang sifatnya keterampilan, pengetahuan, maupun secara sikap, dengan menerapkan tindakan berupa model atau metode pembelajaran. Nah, PTK juga dapat memecahkan suatu masalah. Misalnya jika di kelas ada peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah, atau memiliki mereka itu pasif dalam melakukan kegiatan di dalam kelas, pasif bertanya misalnya, atau tidak aktif gitu. PTK sendiri juga mencerminkan semangat inovasi, kolaborasi, dan peningkatan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pendidikan dan memperbaiki praktek pengajaran untuk kebaikan peserta didik atau siswa secara lebih efektif. Nah, itulah poin-poin dari filosofi PTK. Selanjutnya yaitu terkait hakikat PTK. Jadi hakikat PTK itu sendiri itu merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh guru atau pendidik di dalam kelasnya sendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu hakikat dari PTK. Jadi dengan menggunakan berbagai model, kemudian guru menerapkan atau melakukan tindakan di kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian hakikat selanjutnya itu guru berperan sebagai peneliti utama yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan pembelajaran. Jadi mulai dari tahap merancang, melaksanakan tindakan, kemudian setelah dilakukan tindakan juga dievaluasi apakah tindakannya sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Kemudian yang ketiga yaitu membawa perubahan yang berkelanjutan dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa manfaat dari penelitian tindakan kelas. Jadi manfaat yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyesuaikan metode pengajaran. Jadi PTK ini bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dalam hal ini guru biasanya menggunakan model atau metode pembelajaran yang kira-kira sesuai dengan keadaan dari siswa atau peserta didik, dengan harapan dalam melakukan tindakan tersebut peserta didik dapat mudah memahami materi atau meningkat motivasi belajarnya, atau dalam kasus ini yang akan berdampak pada hasil belajar. Jadi guru di awal sudah melakukan diagnostik, jadi tes diagnostik untuk mendapatkan keadaan yang terjadi di siswa. Kemudian setelah itu baru guru akan menyesuaikan kira-kira model pembelajaran apa yang cocok dengan masalah yang ada atau yang menjadi penyebab misalnya hasil belajarnya itu rendah. Kemudian selanjutnya itu menunjukkan perhatian khusus kepada setiap siswa. Jadi dalam melakukan PTK, guru itu juga memperhatikan setiap siswa, karena siswa ini asumsinya adalah memiliki sebuah problem atau masalah. Jadi masalahnya berada di siswa atau peserta didik, sehingga guru harus lebih memperhatikan pada setiap siswa. Kemudian yang ketiga yaitu untuk manfaatnya yaitu mempromosikan budaya pembelajaran yang proaktif dan berkelanjutan. Dimaksud dari promosikan budaya pembelajaran proaktif ini dari adanya PTK sendiri, harapannya membuat suasana belajar di dalam kelas menjadi lebih aktif, dan harapannya ini dapat digunakan secara berkelanjutan karena materi yang ada itu saling berkaitan. Selanjutnya yaitu terkait karakteristik dari PTK. Jadi karakteristik PTK yang pertama yaitu memfokuskan pada masalah pembelajaran konkret dari perspektif siswa. Jadi dalam hal ini asumsinya adalah atau perspektifnya adalah terdapat masalah di siswa. Jadi bukan guru yang bermasalah, tapi lebih siswa. Itu ketika guru yang bermasalah ya bukan PTK, tetapi ya guru harus memperbaiki atau belajar lagi. Tapi dalam PTK ini adalah sudut pandangnya adalah siswa yang bermasalah. Kemudian mengakui pentingnya standar pendidikan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu efektif dalam mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Di dalam PTK, sebelum kita melakukan tindakan kelas, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas atau yang berada di siswa. Kemudian masalah tersebut dianalisis ya. Biasanya masalah itu berkaitan dengan penyebab juga, sehingga ada hubungannya
Selanjutnya setelah mengetahui penyebab dan masalah yang terjadi, kemudian yaitu juga mencari cara mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran atau metode pembelajaran adalah obat dari masalah tersebut. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai filosofi, kemudian ada hakikat, manfaat dan karakteristik dari PTK. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.